adalah kesulitan mengeluarkan sputum. Sehingga dikembangkanlah sistem scoring TB pada anak-anak ini, karena anak-anak kan susah banget mengeluarkan sputumnya. Jadi dibikin orang lah scoring TB. Nah, scoring TB itu lihat parameternya, ada kontak, mantuk, berat badan, demam, batuk, pembesaran KGB, pembengkakan tulang, sama fototoraks. Nah, kalau kita lihat di sini, kontak kalau ada tuh nilainya langsung 2. Tapi kalau kontaknya BTA-nya positif, nambah lagi jadi 3. Mantuk kalau negatif nggak ada, tapi kalau positif langsung 3. Jadi yang nilainya 3 tuh ada 2, BTA positif sama mantuk yang positif. Terus gizi buruk itu nilainya 2, gizi kurang nilainya 1. Demam 1 poinnya, batuk 1 poinnya, pembesaran KGB 1, pembengkakan tulang 1, sama fototoraks 1. Jadi yang agak beda adalah BTA positif sama mantuk itu 3 kalau ada, sedangkan kalau gizi buruk itu 2, sisanya 1. Nah, setelah kita scoring nanti lihat skornya berapa. Kalau skornya memang 6 atau lebih, maka anggap dia TB, tata laksana sebagai TB. Tapi kalau dia skornya kurang dari 6, maka perlu diperhatikan skor yang kurang dari 6 ini apakah ada komponen uji tuberkulin atau kontak positif di dalamnya. Karena kalau ada komponen uji tuberkulin atau kontak positif di dalamnya, maka pasiennya kita anggap TB. Jadi anggap misalkan dia ada demam, poinnya seperti 1. Kemudian ada fototoraks yang mendukung, poinnya 1. Kemudian dia ada kontak dengan neneknya yang lagi pengobatan TB, BTA-nya positif. Berarti poinnya berapa nih? 3. Nah, 1 tambah 1 tambah 3, poinnya adalah 5. Tapi kurang dari 6, ya kan? Kurang dari 6. Tapi anaknya ini ada riwayat kontaknya, maka kita anggap ini sebagai TB. Jadi kalau misalkan ada gejala klinis, kemudian ditambah dengan tuberkulin atau kontak yang positif, maka kita anggap dia TB. Jadi obati saja sebagai TB, walaupun dalam sistem scoring hasilnya kurang dari 6. Tapi kalau misalkan kurang dari 6 dan tidak ada komponen uji tuberkulin atau tidak ada komponen kontaknya, maka diobservasi saja. Nah, sekarang anak itu bisa juga dia nggak ada klinis, tapi dia punya kontak atau dia punya tuberkulin yang positif. Nah, maka kalau dia punya kontak atau uji tuberkulin yang positif, lihat usia anaknya. Kalau usianya masih kecil, artinya imunnya masih belum bagus, maka kita kasih profilaksis isoniazid selama 6 bulan. Kalau memang dia di bawah 5 tahun dan ada riwayat kontak atau uji tuberkulin yang positif. Tapi kalau misalkan dia sudah di atas 5 tahun, walaupun sudah ada kontak atau uji tuberkulin yang positif, karena anak yang di atas 5 tahun itu kita anggap sudah imunokompeten, maka cukup diobservasi saja. Nah, nanti ini adalah obat-obatan ya, obat-obat untuk anak, TB anak sama aja pakai isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, streptomycin. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau TB-nya itu dari klinis terdiagnosisnya alias dari sistem scoring kita, itu memang regimennya adalah 2 RHZ sama 4 RH. Tidak pakai ethambutol, jadi nggak pakai ethambutol. Tapi kalau dia terdiagnosis nih dari BTA, dari TCM, atau ekstra paru, maka harus diberikan ethambutol. Jadi harus ada regimen ethambutol. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak